Kali ini kita akan membahas turunan yang spesifik, yaitu lebih ke aplikasi, yang mana pada pembahasan kali ini khusus terkait fungsi yang akan kita lihat interval di mana turunannya positif ataupun turunannya negatif. Nah, jika diberikan suatu grafik fungsi sebagai gambar berikut, nah kita akan melihat di manakah interval turunannya positif atau interval turunannya negatif. Nah, caranya untuk mengetahui interval turunan positif, dalam hal ini turunan pertama, kita tahu bahwa turunan pertama atau yang disimbolkan dengan f aksen x itu bernilai positif apabila kita kan f aksen x ini kan juga dikenal sebagai garis kemiringan kan. Nah, artinya ketika kemiringannya positif, fungsinya disebut sebagai fungsi naik. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu kita bisa menambahkan suatu garis singgung seperti ini. Nah, dan fungsinya naik. Atau untuk yang nomor 2, garis singgungnya seperti ini. Nah, gitu. Lalu untuk turunan yang bernilai negatif, kebalikannya f aksen x akan bernilai negatif saat fungsinya merupakan fungsi turun. Nah, atau garis kemiringannya itu mengarah ke kiri. Nah, oke, ini juga bisa masuk nih, ke kiri. Sip. Berarti untuk gambar 1, interval f aksen x positif berada pada selang 0,2 ya. Dan f aksen x kecil dari 0 ini saat minta hingga koma min 3 digabung selang ini 2,4. Nah, untuk gambar nomor 2 bagaimana? Misalkan berarti yang interval turunan positif itu saat ini minta hingga koma 0 lalu misalkan ini 1,3. Yang D turunan bernilai negatif saat ini 0 kecil dari 1 secuil ini, dan ini 3 gabung 3, hingga. Coba apabila diberikan soal seperti ini. Misalkan ini gambar A, ini gambar B. Nah, untuk gambar A, interval buka di mana f aksen positif. Berarti kita melihat
garis gradien atau fungsi yang naik kayak gini. Nah, ini selang 1,3 digabung dengan selang 4,6. Yang B, turunan negatif di fungsi turun atau garis kemiringannya seperti ini. Berarti selang 0,1 digabung 3,4. Untuk yang gambar B, berarti A-nya F aksen positif saat di 0,1, tiga koma lima dan 5,3. Turunan negatif. Itu yang kayak gini ya. 1,3 terus udah cukup. Lalu ini gunakan grafik tersebut untuk mengetahui F aksen positif. Nah, F aksen positif itu saat dia disebut sebagai cekung atas, F aksen negatif cekung bawah. Ini positif kayak huruf U, F aksen negatif kayak huruf N. Ini mengacu ke grafik Fx. Jadi untuk soal nomor 2, untuk grafik A, F aksen positif atau cekung atas berarti di titik 0, dari 0 sampai sini, 0,2 ya, dan cekung turun, cekung ke bawah, berarti 2,4 dan 4,6. Lanjut untuk gambar yang B, berarti dia cekung atas yang mana? Ini ya, dari 2,4 lalu ke sini jadi 5,7. Nah, untuk cekung bawah berarti 0,2 dan ini kan di 2,4 berarti 4,5. Oke. Nah, bagaimana untuk sketsa grafik F aksen yang mungkin? Sketsa yang mungkin dari hasil yang telah kita ketahui. Misalnya kan grafik untuk yang B. Kita buat batasannya. Nah, ini dari 0. Nah, ini kan F aksennya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, yang perlu diperhatikan, ini disebut sebagai titik stasioner, ini titik belok, titik stasioner yang mana turunan di sini bernilai 0. Turunan di sini bernilai 0, atau di sini bisa jadi turunan keduanya juga bernilai 0. Sehingga berdasarkan poin A dan B, kita bisa mengira-ngira 0,1 kan dia positif, artinya dia di atas. Dia di atas, 3,5 dia juga di atas. Maksudnya di atas itu di atas sumbu X. Nilai F aksen X. 5,7 juga di atas. Nah, ingat 0, 1, 4 merupakan titik stasioner. 3, 5 itu adalah titik stasioner. Dan di 1,3 dia turun. Ini minus. Kalau bisa kita ilustrasikan, berarti di sini dia naik, di situ dia turun, di situ dia naik, habis itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti habis itu dia naik lagi. Nah gini. Ini F aksen untuk yang B. Untuk yang A, untuk gambar A, sama kita buat sumbu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat titik stasioner ada di 1, habis itu di 3, di 4. Dah, ikutkan. F aksen positif di selang 1,3, di sini positif, 0,1 negatif, habis itu 3,4 negatif, dan 4, 3, 4. Ya, 4 sampai 6 dia positif. Jadi kalau diilustrasikan gambar, kita tarik kira-kira turun, positif, turun. Nah, ini terus. Nah, ini adalah grafik F aksen X, yang mana nilai negatif untuk yang di bawah, positif untuk yang di atas. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana jika yang diketahui itu adalah F aksen X? Seperti kayak gini. Bagaimana cara kita menentukan selang F aksen X yang positif? Artinya ini kita melihat nilai, grafik ini kan grafik F aksen. Artinya nilai F aksen X yang positif, dalam arti yang berada di atas sumbu X, berada pada selang ini minta hingga koma min 1, di situ min 1,5. Nah, terus F aksen X yang negatif, artinya berada di bawah sumbu X, seperti yang di 5 ya, itu pada selang 5, tak hingga gitu.
Terus dari sini, bagaimana cara menentukan kecekungan? Oke,